Halo, ketemu lagi dengan saya Nikada Sutini. Kali ini kita akan membahas tentang satu topik yang tidak kalah penting dalam promosi kesehatan, yaitu konsep perilaku kesehatan. Berikut adalah guideline topik yang kita bahas kali ini. Pertama tentang konsep perilaku, kedua tentang klasifikasi perilaku kesehatan, ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan, dan yang terakhir peran promosi kesehatan dalam perubahan perilaku baik individu maupun kelompok. Seperti yang kita ketahui, perilaku merupakan hasil dari karakteristik individu dan lingkungan yang terjadi apabila kepercayaan dan keyakinan terhadap suatu objek mendukung perilaku tersebut. Nah, definisi dari perilaku adalah respon atau reaksi individu terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Berdasarkan konsep Bloom, diketahui bahwa perilaku merupakan faktor terbesar kedua setelah lingkungan yang mempengaruhi kesehatan individu, kelompok, ataupun masyarakat. Menurut Lauren Green, perilaku manusia itu sebenarnya berangkat dari tingkat kesehatannya, di mana kesehatan ini dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yaitu faktor perilaku atau behavior causes dan faktor luar perilaku atau non-behavior causes. Selanjutnya kita bahas tentang klasifikasi dari perilaku kesehatan. Menurut Noto Atmojo, perilaku kesehatan ini dibagi menjadi dua kelompok. Apa saja? Perilaku sehat atau healthy behavior dan perilaku sakit atau illness behavior. Apa yang dimaksud dengan perilaku sehat atau healthy behavior? Perilaku sehat adalah perilaku orang sehat untuk mencegah dirinya dari paparan penyakit dan meningkatkan derajat atau status kesehatannya. Perilaku sehat atau healthy behavior ini sering disebut dengan perilaku preventif maupun perilaku promotif. Nah, berperilaku sehat bergantung pada motivasi dari individu. Nah, khususnya yang berkaitan dengan persepsi individu terhadap ancaman penyakit, nilai dalam perilaku untuk mengurangi ancaman, dan daya tarik perilaku untuk melawannya. Nah, sebagai contoh misalnya upaya untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan agar tidak terpapar dari penyakit COVID-19 misalnya. Nah, contoh lain misalnya perilaku untuk melakukan deteksi dini terhadap beberapa penyakit-penyakit menular maupun tidak menular, seperti misalnya penyakit tidak menular, deteksi dini kejadian hipertensi, deteksi dini terhadap risiko terpaparnya diabetes mellitus, atau deteksi dini terhadap risiko terpaparnya penyakit kanker payudara. Nah, beberapa hal tersebut merupakan contoh perilaku sehat. Nah, selanjutnya kita bahas perilaku sakit atau illness behavior. Apa sih yang dimaksud dengan perilaku sakit? Nah, perilaku sakit ini adalah perilaku orang sakit untuk memperoleh kesembuhan dan pemulihan terhadap kesehatannya. Perilaku sakit ini mencakup respon seseorang terhadap sakit dan penyakitnya, persepsi terhadap sakitnya, pengetahuan tentang penyebab dan gejala penyakitnya, dan mungkin penata laksanaan lain seperti pemeriksaan laboratorium, pembedahan, dan lain sebagainya yang intinya berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Nah, perilaku sakit ini disebut juga sebagai perilaku pencarian pelayanan kesehatan, atau dengan istilah lain adalah health seeking behavior. Nah, tentunya kedua perilaku baik sehat maupun sakit yang dilakukan oleh individu maupun kelompok akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan yang diambil dari satu model perubahan perilaku menggunakan teori Prosid.
dari Lauren Green dan Koester 2005. Green ini menyatakan bahwa perilaku kesehatan dipengaruhi oleh faktor-faktor individu maupun lingkungan. Green mencoba menganalisis perilaku manusia dari tingkat kesehatan seperti yang dijelaskan tadi, meliputi faktor perilaku atau behavior causes dan faktor di luar perilaku atau non-behavior causes. Nah, selanjutnya perilaku ini dipengaruhi oleh 3 faktor utama yang diuraikan dalam teorinya. Nah, apa saja? Termasuk yang pertama ada faktor predisposing atau predisposing factor. Terus yang kedua ada faktor memungkin atau pemungkin dikenal dengan enabling factor, dan faktor yang ketiga yaitu faktor penguat atau reinforcing factor. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu faktor-faktor yang diuraikan tadi. Yang pertama adalah faktor predisposisi atau faktor predisposing. Nah, faktor predisposisi ini merupakan faktor yang mempermudah dan mendasari untuk terjadinya perilaku tertentu. Faktor predisposisi secara umum dapat dikatakan sebagai suatu pertimbangan-pertimbangan personal di dalam diri individu maupun kelompok yang mempengaruhi terjadinya perubahan perilaku. Nah, pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat mendukung ataupun menghambat terjadinya perubahan perilaku. Faktor termasuk ke dalam kelompok predisposing ini ya diantaranya ada pengetahuan, ada sikap, ada nilai-nilai budaya, ada persepsi, dan beberapa karakteristik individu, seperti misalnya umur, kemudian jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Nah, faktor predisposisi ini sering mempengaruhi cara individu untuk melakukan perubahan perilaku. Nah, misalnya seperti kondisi saat ini, di mana tingkat pendidikan, kemudian seiring dengan peningkatan pengetahuan tentang pencegahan dan pelaksanaan COVID-19, nah, tentunya mengarahkan individu, kelompok, maupun masyarakat mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah terpaparnya COVID-19. Nah, di samping ada faktor predisposisi atau faktor penguat, juga ada faktor pemungkin atau dikenal dengan istilah enabling factor. Nah, faktor pemungkin merupakan faktor yang memungkinkan atau memfasilitasi perilaku dan kemudahan untuk mencapainya. Nah, faktor-faktor ini mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Misalnya seperti rumah sakit, puskesmas, poliklinik, posyandu, polindes, dan sebagainya. Nah, ketercapaian pelayanan kesehatan baik dari segi jarak maupun segi biaya dan sosial, adanya peraturan-peraturan dalam mengakses pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan lain, serta komitmen masyarakat dalam menunjang perilaku tertentu tersebut sangat mempengaruhi terjadinya perubahan perilaku. Nah, faktor ini merupakan kondisi dari lingkungan sebenarnya yang memfasilitasi dilakukannya suatu tindakan atau perubahan perilaku dari individu maupun kelompok di dalam masyarakat. Nah, contohnya misalnya individu atau kelompok masyarakat yang hidup di dekat pelayanan kesehatan, misalnya puskesmas, rumah sakit, tentunya akan sangat mudah mengakses pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk mempertahankan derajat kesehatan atau meningkatkan status kesehatan. Dan faktor yang terakhir adalah faktor penguat atau reinforcing factor. Nah, faktor penguat ini merupakan faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya perubahan perilaku tersebut. Nah, faktor penguat merupakan faktor yang memperkuat suatu perilaku dengan memberikan penghargaan secara terus-menerus pada perilaku dan berperan pada terjadinya suatu pengulangan. Nah, faktor ini juga meliputi konsekuensi dari tindakan yang menentukan apakah pelaku menerima umpan balik yang positif dan akan mendapat dukungan sosial. Nah, kelompok faktor penguat meliputi pendapat, kemudian dukungan sosial, pengaruh dari orang-orang di sekitar, pengaruh teman, keluarga, kemudian
selanjutnya ada kritik yang baik dari teman-teman ataupun orang-orang di lingkungan sekitar, bahkan saran dan umpan balik dari petugas kesehatan yang menguatkan terjadinya perubahan perilaku tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku seseorang atau masyarakat, baik individu, kelompok ya, tentang kesehatan ditentukan oleh beberapa faktor. Ada faktor predisposisi, faktor pemungkin, dan faktor penguat tadi. Nah, di samping itu, selain faktor tadi, ketersediaan fasilitas kesehatan, kemudian sikap dan perilaku dari petugas kesehatan terhadap individu maupun kelompok, nah akan mendukung dan memperkuat terbentuknya perilaku seseorang. Selanjutnya yang kita bahas adalah bagaimana peran promosi kesehatan dalam perubahan perilaku ini. Nah, kalau kita lihat misalnya gambar ini, mungkin bisa kita simpulkan bahwa apabila dalam konsep belum ya menjelaskan bahwa derajat kesehatan itu dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu lingkungan, kemudian keturunan, pelayanan kesehatan, dan salah satunya perilaku. Ya. Maka dalam promosi kesehatan, ya, promosi kesehatan itu merupakan intervensi yang paling tepat, yang tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kita bahas tadi, predisposing, kemudian enabling, sama reinforcing ini akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan perilaku. Apakah nanti perilaku sehat maupun perilaku sakit. Nah, promosi kesehatan dalam arti pendidikan, seperti yang kita ketahui bahwa secara umum menunjuk pada segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut mampu melakukan apa yang diharapkan oleh si pelaku promosi kesehatan itu sendiri. Ya tentunya yang dimaksud sebagai pelaku dalam promosi kesehatan itu adalah petugas kesehatan beserta dengan perangkatnya. Nah, dalam batasan ini bagaimana promosi kesehatan memiliki perubahan terhadap perilaku meliputi beberapa unsur. Ada input, ada proses, dan ada output. Nah, input itu merupakan sasaran dari promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan yang diberikan. Siapa saja, ya baik itu individu maupun kelompok di dalam masyarakat. Nah, unsur yang kedua adalah proses. Nah, proses ini menyangkut pada upaya yang direncanakan oleh si pemberi promosi kesehatan atau pelaku promosi kesehatan, khususnya sini adalah petugas kesehatan, untuk mempengaruhi orang lain. Orang lain yang dimaksud di sini adalah sasaran pendidikan yang individu atau kelompok dalam masyarakat itu sendiri. Nah, dengan unsur yang terakhir yang diharapkan adalah adanya output. Nah, output itu adalah perubahan perilaku dari sasaran pendidikan kesehatan ini. Ya, jadi dalam prosesnya meliputi input, proses, dan output. Nah, perubahan perilaku yang belum atau tidak kondusif ke perilaku yang kondusif atau perilaku yang negatif ke perilaku yang positif. Nah, tentunya mengandung berbagai dimensi. Dimensi terkait dengan apa saja? Pertama ada perubahan perilaku, yang kedua ada proses pembinaan perilaku, dan yang terakhir ada proses pengembangan perilaku. Kita bahas satu persatu perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesehatan menjadi perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kesehatan atau dari perilaku negatif ke perilaku yang positif. Nah, itu masuk ke dalam konsep perubahan perilaku. Nah, perilaku yang merugikan kesehatan yang perlu diubah. Misalnya merokok, minum minuman keras, ibu hamil tidak memeriksakan kehamilannya, ibu tidak mau mengimunisasikan anak balitanya, dan sebagainya, diubah menjadi perilaku yang positif. Yaitu tidak merokok, melakukan imunisasi, menyusui balita sesuai dengan umur, dan menjauhi miras atau minuman keras.
Jadi pada perubahan perilaku diharapkan terjadi perubahan perilaku negatif mengarah ke perilaku yang positif. Selanjutnya pada konsep yang kedua itu pembinaan perilaku. Nah, pembinaan terutama ditujukan pada perilaku masyarakat yang sudah sehat agar tetap dipertahankan kesehatannya. Artinya begini, bahwa masyarakat sudah mempunyai perilaku hidup sehat atau healthy lifestyle. Nah, akan tetap melanjutkan perilaku hidup sehat tersebut dan dipertahankan. Misalnya pembinaan perilaku ini mengarah pada perilaku-perilaku olahraga secara teratur, makan dengan menu yang seimbang, kemudian menguras bak mandi ya secara teratur, kemudian membuang sampah di tempatnya, ataupun perilaku-perilaku yang lain yang terkait dengan healthy lifestyle. Jadi masyarakat sudah memiliki perilaku hidup sehat dan tetap dilanjutkan dan dipertahankan sehingga mampu mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatannya. Terus konsep yang terakhir adalah pengembangan perilaku. Nah, pengembangan perilaku sehat ini terutama ditujukan untuk membiasakan hidup sehat, khususnya dari umur anak-anak. Perilaku sehat bagi anak seyogianya dimulai sedini mungkin. Nah, karena kebiasaan perawatan terhadap anak, termasuk kesehatan dilakukan atau diberikan oleh orang tua akan langsung berpengaruh kepada perilaku sehat anak-anak di kehidupan selanjutnya. Contohnya misalnya bayi atau balita lah yang buang air atau pipis secara naluri merasa tidak enak atau risih, lalu menangis. Nah, apabila orang tua tidak merespon dalam arti tidak segera mengganti popoknya, maka lama-kelamaan anak akan berhenti menangis dan tidur lagi. Nah, untuk selanjutnya apabila buang air kecil lagi, anak tidak akan menangis. Nah, hal ini berarti anak sudah terpola atau dibiasakan untuk berperilaku tidak sehat atau jorok. Nah, dari uraian tersebut dapat dirumuskan bahwa secara konsep ya bahwa promosi atau pendidikan kesehatan adalah upaya untuk mempengaruhi atau mengajak orang lain baik itu individu, kelompok ataupun masyarakat agar melaksanakan perilaku hidup sehat. Sedangkan secara operasional pendidikan kesehatan adalah semua kegiatan untuk memberikan atau meningkatkan pengetahuan, ya, sikap dan praktik masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Oke. Nah, selanjutnya bisa kita simpulkan bahwa perilaku individu kelompok tentang kesehatan ditentukan oleh beberapa faktor ya berdasarkan teori Lauren Klein. Ada beberapa faktor yaitu faktor predisposing, kemudian faktor pemungkin dan faktor penguat. Nah, sehingga perilaku individu kelompok tentang kesehatan ditentukan oleh pengetahuan, kemudian ada sikap, kemudian ada kepercayaan, tradisi, kemudian di samping itu juga ketersediaan fasilitas sikap dan perilaku para petugas kesehatan. Nah, dapat disimpulkan bahwa perubahan perilaku seseorang itu sangat mempengaruhi derajat kesehatan seseorang. Ya. Nah, contoh misalnya seseorang yang tidak mau mengimunisasikan anaknya di posyandu, tentunya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, misalnya orang tua tidak tahu atau belum mengetahui manfaat imunisasi bagi anaknya. Nah, itu merupakan salah satu contoh predisposing factor. Atau mungkin barangkali juga karena rumahnya jauh dari posyandu atau puskesmas, nah, tempat mengimunisasikan anaknya, sehingga menjadi alasan orang tua tidak mengantar atau melakukan imunisasi pada anak. Nah, berdasarkan kasus itu termasuk dia ke enabling factor. Atau mungkin ada sebab lain. Mungkin karena para petugas kesehatan atau tokoh masyarakat lain di sekitarnya tidak pernah melakukan kegiatan imunisasi anak atau mensosialisasikan tentang kegiatan imunisasi pada anak. Nah, itu dikaitkan ke reinforcing factor. Nah, berikut adalah buku referensi yang bisa digunakan untuk memahami lebih lanjut terhadap konsep perilaku ataupun perubahan-perubahan perilaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dalam bidang kesehatan, yaitu Noto Atmojo tahun 2010.
Pada akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini ada manfaatnya, dan sampai bertemu pada video-video pembelajaran berikutnya.